Salam dan bahagia. Ada informasi penting di email masing-masing Bapak Ibu ya, yaitu mengenai simpan data penting Anda sekarang. Kenapa? Ya, karena kapasitas penyimpanan akun Belajar ID akan dibatasi. Dengan informasi atau himbauan, segera lakukan pembersihan dan pencadangan data sebelum 2 Januari 2023. Jadi kapasitas penyimpanan akun Belajar ID akan terbatas menjadi 100 GB. Untuk akses resmi ya, kita perhatikan petunjuk apa yang harus dilakukan. Nah, di sini guna mengutamakan keamanan data, kenyamanan pengguna dan pengalaman akses yang lebih merata serta mengacu pada Persesjen nomor 20 tahun 2022 terkait penggunaan media penyimpanan akun Belajar ID dalam batas wajar, per 2 Januari 2023 akan dilakukan penyesuaian fasilitas akun Belajar ID milik pendidik dan tenaga kependidikan. Apa saja, yaitu yang pertama, kapasitas penyimpanan pada akun Belajar ID akan menjadi 100 GB terbatas atau limit ya, mulai 2 Januari 2023. Kemudian untuk besaran kapasitas tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala. Kedua, akun yang melampaui kapasitas penyimpanan sesuai ketentuan yang baru ini tidak akan kehilangan datanya, jadi jangan takut ya. Namun akun tersebut tidak akan dapat menyimpan file baru ya, karena terbatas tadi itu ya, di Google Drive, atau menyimpan foto atau video baru di Google Foto, dan tidak dapat menerima email dengan akun Belajar ID, berarti dinonaktifkan karena melebihi batas dari 100 GB pada mulai 2 Januari 2023. Kemudian untuk tetap mengakses fitur Google Drive, Google Foto dan fitur lainnya perlu dilakukan pembersihan atau cleansing data, pencadangan atau backup dan atau cara lain pada akun-akun yang melampaui ketentuan kapasitas yang baru ini. Lalu untuk informasi selengkapnya dapat melihat di laman https://bit.ly ketentuan G Drive ya. Nah, lalu kita lihat informasi lengkap bagaimana ya. Baik, untuk informasi lengkap kita klik ya. Lihat apa isinya, syarat dan ketentuan penggunaan ruang penyimpanan Google untuk akun Belajar ID. Yang intinya sebenarnya sama ya, hanya diberikan petunjuk. Ini adalah contoh ya. Nah, di sini gambar hanya contoh, jumlah pemakaian kuota yang diberikan bisa berbeda untuk pengguna ya. Kemudian simulasi informasi penggunaan ruang penyimpanan, ini adalah simulasinya saja misalnya ya. Simulasi pada gambar tertera 68,3 MB ya, di situ ya, berarti of 5 MB use. Nah, di sini pengertiannya 68,4 MB kuota ruang penyimpanan yang sudah digunakan atau jumlah keseluruhan besar data yang disimpan di Google Drive masing-masing. Kemudian 5 MB batas kuota penyimpanan, artinya jumlah kuota data yang Anda simpan di Google Drive harus tidak melebihi batas ini. Dengan deskripsi ini maka data telah melebihi kapasitas penyimpanan yang disediakan, maka label storage full tertera pada Google Drive ya. Nah, ini contoh simulasinya. Kemudian untuk itu, agar tetap dapat menggunakan akun Belajar ID dan ruang penyimpanan Google kita dengan lancar, pastikan agar penggunaan Google Drive tidak melampaui batas ya. Cuma artinya informasi tetap seperti itulah ya. Pada dasarnya seluruh data bersifat mendukung atau bagian dari kegiatan pembelajaran dapat dan boleh disimpan. Namun perlu diingat, selain data yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran, terutama data yang berkaitan dengan aktivitas ilegal, dilarang untuk disimpan di akun Belajar ID. Contohnya, 1. Materi atau konten dari aktivitas ilegal seperti video rekaman siaran langsung yang tidak berhubungan dengan aktivitas pembelajaran dan crypto mining. 2. Materi atau konten yang tidak berhubungan dengan kegiatan pembelajaran, video pribadi, video CCTV termasuk video CCTV sekolah. 3. Materi atau konten kekerasan dan pornografi baik video, audio maupun gambar atau foto. 4.
4. Materi atau konten yang melanggar hak cipta seperti film, album musik, serial televisi, unduhan video YouTube dan lainnya. 5. Materi yang sekiranya mengandung virus, malware, dan perangkat lunak yang berbahaya. 6. Materi yang mengandung konten misinformasi ya. Selain itu, beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait ketentuan data dan penyimpanan antara lain. 1. Menyimpan materi dalam Google Drive melampaui batas kuota yang ditentukan mengakibatkan akun Belajar ID tidak bisa mengirim dan menerima email. Sudah dijelaskan dari sebelumnya ya. Kemudian, menyimpan materi yang tidak diperbolehkan dalam Google Drive karena melanggar ketentuan penggunaan ruang penyimpanan Google akan berdampak pada penghapusan data. Ya. Lalu, agar penggunaan Google Drive akun Belajar ID tidak melampaui batas kuota yang ditentukan, harap untuk melakukan penyortiran data. Lalu ada tutorial cara memindahkan data dari ruang penyimpanan Google untuk akun Belajar ID. Lalu tips pembersihan data. Nah, kita coba lihat cara memindahkan. Cara memindahkan data dari ruang penyimpanan Google untuk akun Belajar ID. Ya. Berarti disarankan ke media penyimpanan yang disarankan, misalnya SD, SanDisk, Dropbox, Microsoft OneDrive, Box ya. Anda diperbolehkan untuk registrasi ke Dropbox atau Box menggunakan akun Belajar ID Anda agar dapat menggunakan media penyimpanan tersebut ya. Jadi pemindahan data ini tidak secara otomatis menghapus data yang tersimpan di ruang penyimpanan Google. Harap tenang untuk menghapus data di Google Drive Anda secara mandiri setelah melakukan pemindahan data. Nah, ini kita lihat ya tutorialnya. Ya, untuk dapat memindahkan seluruh data di Google Drive, silakan Anda mengunduh lebih dahulu data-data yang ingin Anda pindahkan. Ya. Jadi akses ke http drive.google.com, buka Drive, login dengan akun Belajar ID, lalu klik kanan pada file yang ingin diunduh, kemudian klik download. Apabila mengunduh folder, maka Google secara otomatis akan melakukan pengarsipan seluruh file tersebut. Ya, kemudian kotak dialog menyimpan akan muncul untuk minta Anda memilih lokasi penyimpanan. Jadi disuruh menyimpan kemana, ya. Kemudian memindahkan arsip data melalui Google Takeout. Google Takeout. Jadi akses ke takeout.google.com. Kemudian pilih data yang ingin diunduh selain seluruh arsip data yang tersimpan dalam ruang penyimpanan Google Anda. Ya. Apabila sesuai, klik tombol Next Step. Selanjutnya untuk memilih lokasi penyimpanan. Pilihannya mengirim send download link via email, ya, mengirim tautan pengunduhan melalui email, atau add to langsung ke penyimpanan lain. Nah, kemudian jika keseluruhan jumlah arsip Anda lebih besar dari kapasitas yang disediakan oleh penyedia layanan ruang penyimpanan, maka arsip Anda akan dibagi menjadi beberapa tautan. Kemudian pilih export once untuk pengunduhan sekali saja. Kemudian pilih tipe file arsip yang akan diunduh. Setelah pilih ukuran arsip yang diunduh, minimal 2 GB, maksimal 50 GB dalam sekali unduh. Ya. Nah, ini cara memindahkan. Nah, jadi untuk lengkap bagaimana cara memigrasi atau memindahkan
data ke tempat lain atau penyimpanan lain dapat dilihat di tutorial yang ada di Pusat Informasi Belajar ID dan seterusnya ya. Nah, kita kembali lihat untuk ke tutorial atau tips pembersihan data. Kalau tadi cara memindahkan data ke tempat lain, sekarang tips membersihkan. Tips membersihkan data pada ruang penyimpanan Google akun Belajar ID. Anda dapat melakukan penyortiran ataupun pembersihan data secara mandiri melalui beberapa pilihan cara penghapusan, yaitu menghapus data dari Google Drive, menyortir dan menghapus data berukuran besar, menghapus data tersembunyi yang tersimpan di Google Drive, menghapus email dari akun Belajar ID, menghapus email spam dari akun Belajar ID. Nah, ini untuk menghapus data dari Google Drive langsung saja ya. Sebenarnya pada klik kanan, pilih remove atau hapus ya. Lalu berada di sampah ya, kemudian klik sampah, lalu kosongkan sampah. Itu biasanya seperti itu ya. Lalu hapus lamanya atau delete forever. Tetapi file yang terdapat di sampah akan terhapus secara otomatis setelah 30 hari. Lalu menyortir dan menghapus data berukuran besar. Satu, untuk menemukan data tersebut Anda dapat mengakses Drive Google.com Drive Kota. Jadi untuk tahu mana saja data berukuran besar ya. Lalu terlihat pada bagian storage use. Jadi kelihatan data-data yang besar ya. Kemudian dapat dihapus. Kita pilih mana yang data-data besar yang tidak begitu sangat penting gitu ya. Kalau penting ya kita pindahkan. Menghapus data tersembunyi yang tersimpan di Google Drive. Caranya klik setelan setting yang logo roda gigi gitu ya. Lalu kemudian klik menu kelola aplikasi atau manage application. Menghapus data tersebut ya. Kemudian menghapus email dari akun Belajar ID. Langkahnya bagaimana? Untuk menghapus email-email yang sudah tidak diperlukan, lakukan langkah seperti berikut. Akses ke mail google.com, login ke akun Belajar ID, beri tanda cek pada email yang ingin Anda hapus. Kemudian klik ikon sampah ya. Lalu untuk mencari email dengan lampiran ukuran besar, pada kotak penelusuran tanda garis 3 pada kolom penelusuran ya. Ini ya. Pada bagian ukuran, tentukan ukuran lampiran email yang dicari dengan memasukkan angka ukuran. Misal Anda mencari email dengan lampiran lebih 10 MB, lebih dari ketik angka 10, dan pilih MB, kemudian klik tombol telusuri. Seluruh email yang dihapus akan tersimpan di folder sampah atau trash dan masih mengambil kuota ruang penyimpanan Anda. Seperti langkah lainnya, menghapus itu pilih hapus lamanya atau delete forever ya. Jika ingin menghapus permanen seluruh email yang ada di folder sampah atau trash, klik kosongkan sampah. Sama, sampah itu file yang terdapat di sampah akan terhapus secara otomatis selama 30 hari. Lalu menghapus email spam dari akun Belajar ID. Pada dasar menghapus email dari folder spam memiliki cara yang sama dengan menghapus email yang tersimpan pada folder sampah. Silakan pilih email spam yang ingin dihapus, kemudian klik hapus lamanya. Email yang tersimpan di folder spam selama 30 hari juga akan terhapus permanen secara otomatis. Nah, itulah mungkin yang dapat disampaikan
pada video kali ini. Untuk lebih jelasnya ya silahkan buka informasi pada Gmail akun belajar ID Anda masing-masing. Maka informasi ini sangat jelas dapat Anda gunakan, Anda baca dan Anda gunakan ya. Mungkin itu saja informasi yang mungkin semuanya sudah menerima untuk dapat diperhatikan. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas segala kurangan. Saya akhiri dengan ucapan salam dan